Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Untuk materi yang kami jelaskan adalah tentang desain pembelajaran. Untuk dosen pengampunya yaitu Dr. Wawan Gunawan, SPD, MPD. Tugas ini kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Ibu Neneng Kusaryanti, Ibu Eni Dwi Pangesti, dan Ibu Ferry Al-Hadi. Materi desain pembelajaran terdiri dari 1. Pengertian desain pembelajaran, yang kedua sifat-sifat desain pembelajaran, yang ketiga model-model desain pembelajaran. Berikutnya akan kita bahas tentang pengertian desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Menurut Gagne dan kawan-kawan tahun 1992 menyatakan bahwa desain pembelajaran merupakan sebuah usaha dalam membantu proses belajar seseorang di mana proses belajar itu sendiri mempunyai tahapan segera dan jangka panjang. Menurut Sales dan Risi tahun 1994 mendefinisikan desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi penganalisisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pengembangan. Nah, dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja diawali dengan penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, merancang media pembelajaran, implementasi, dan evaluasi. Nah, itu tadi pengertian dari definisi desain pembelajaran. Untuk berikutnya, materi yang kedua tentang sifat-sifat desain pembelajaran akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ibu Eni Dwi Pangesti. Baik, pada kesempatan kali ini saya Eni Dwi Pangesti akan menjelaskan tentang sifat-sifat desain pembelajaran. Nah, adapun sifat-sifat desain pembelajaran yaitu yang pertama berorientasi pada peserta didik, yang kedua alur berpikir sistem atau sistematik, yang ketiga empiris dan berulang. Sifat-sifat desain pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran harus mempertimbangkan peserta didik karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut adalah 1. Karakteristik umum seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, dan latar belakang sosial. 2. Kemampuan awal atau prasyarat, kemampuan dasar peserta didik untuk mempelajari kemampuan baru. 3. Gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, linguistik, verbal. 2. Alur berpikir sistem atau sistematik.
Alur berpikir sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama, dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Sifat yang ketiga yaitu empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris yang telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba sebelum dipublikasikan. Nah, pada pelaksanaannya, model desain pembelajaran dapat diterapkan dan diperbaiki setiap tahap berulang kali untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, baik. Untuk materi berikutnya, model-model desain pembelajaran akan dijelaskan oleh Ibu Neneng Kusharyanti. Nah, jumpa lagi dengan saya, Ibu Neneng Kusharyanti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang model-model desain pembelajaran. Model-model desain pembelajaran itu ada 6. Yang pertama itu Briggs, yang kedua itu Bella Banati, yang ketiga itu ada PPSI, yang keempat itu ada ID, yang kelima itu ada CAM, yang keenam itu ada Dick and Carey. Untuk penjelasannya, mari kita buka materi tentang model pembelajaran, model desain pembelajaran Briggs. Oke. Model desain pembelajaran menurut Briggs. Itu langkah-langkahnya diawali dengan penentuan tujuan. Kemudian berikutnya itu ada perincian tujuan. Kemudian berikutnya lagi ada rumusan tujuan. Setelah rumusan tujuan ada analisis tujuan. Kemudian berikutnya ada penyiapan evaluasi hasil belajar. Berikutnya lagi ada sekuen dan jenjang belajar. Setelahnya itu ada penentuan kegiatan belajar. Berikutnya lagi ada monitoring pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Langkah berikutnya adalah uji coba dan revisi. Ini merupakan evaluasi formatif. Yang terakhir, langkah terakhir adalah evaluasi sumatif. Itu tadi adalah model desain pembelajaran menurut Briggs. Berikutnya, itu ada model desain pembelajaran Bella Banati. Nah, ini adalah sebuah model dari pengembangan sistem instruksional. Menurut Bella Banati itu dapat dibedakan dalam 6 langkah. 6 langkah itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan. Yang kedua, mengembangkan tes. Yang ketiga, menganalisis kegiatan belajar. Yang keempat, mendesain sistem instruksional. Yang kelima, melaksanakan kegiatan atau mentes hasil. Yang keenam, mengadakan perbaikan. Oke. Kemudian model desain pembelajaran berikutnya menurut PPSI, model desain pembelajaran menurut PPSI. Apa itu PPSI? PPSI itu merupakan prosedur pengembangan sistem instruksional yang digunakan untuk metode penyampaian dalam rangka kurikulum 1975 untuk SD, SMP, SMA. Dan kurikulum 1976 untuk sekolah-sekolah kejuruan. Langkah-langkah pembelajaran pada PPSI itu adalah 1. Merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menyusun alat evaluasi. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran. Yang keempat, merencanakan program kegiatan. Yang kelima, melaksanakan program.
Ini terdiri dari pretest, menyampaikan materi, dan evaluasi. Oke, berikutnya model desain pembelajaran ID. Model ID ini merupakan Instructional Development Institute. Pada prinsipnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan pembatasan. Ini merupakan terdiri dari identifikasi masalah, analisis latar, dan pengelolaan organisasi. Kedua, tahap pengembangan. Ini terdiri dari identifikasi tujuan, penentuan metode, dan penyusunan prototipe. Yang ketiga, tahap penilaian. Ini terdiri dari tes uji coba, analisis hasil, dan pelaksanaan. Model desain pembelajaran berikutnya adalah model desain pembelajaran KEM. Model pengembangan instruksional menurut KEM 1977 ini disebut rancangan instruksional yang terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Menentukan tujuan umum. Ya, ini terdiri dari digunakan pada kurikulum 2004-2006, disebut standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan pada kurikulum 2013 ini disebut kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, membuat analisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menentukan kompetensi dan indikator yang operasional dan terukur. Yang keempat, menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan indikator. Yang kelima, menentukan tes awal. Yang keenam, menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai. Yang ketujuh, mengkoordinasi sarana penunjang yang diperlukan. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi. Model pembelajaran yang berikutnya, yang terakhir ini ya, yang keenam, itu adalah model desain pembelajaran Dick and Carey. Ini adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, evaluasi pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan evaluasi sumatif. Demikian materi dari model-model desain pembelajaran. Materi-materi yang sudah kami buat itu kami ambil dari buku sebagai berikut. Oke, ini adalah daftar pustaka materi yang kita ambil dari desain pembelajaran. Kita ambil dari judul bukunya Desain Pembelajaran Inovatif. Penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Ali Mudlofir, MAG. Kemudian penulis keduanya adalah Dr. Haja Evi Fatimatur Rusidia, MAG. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan kedua Januari 2017. Demikian materi dan video yang telah kami buat dari kelompok 11, yaitu Ibu Eni Dwi Pangesti, Ibu Neneng Kusarianti, dan Ibu Ferry Santi. Terima kasih, semoga bermanfaat materi dan video yang saya buat ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih.